Demokrasi Indonesia. Mungkin beberapa orang ada yang tahu atau pernah mendengar mengenai demokrasi Indonesia. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan apa itu demokrasi Indonesia. Dan sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Rizky Anandita dengan NIM 310124023843. Demokrasi Indonesia adalah sistem pemerintahan yang berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang di dalamnya terdapat rakyat yang berperan aktif dalam pemerintahan, maupun secara langsung atau diwakilkan oleh wakil-wakilnya di lembaga legislatif, yang mengutamakan musyawarah, keadilan sosial, dan persatuan. Demokrasi Indonesia bukanlah demokrasi liberal, tetapi demokrasi Pancasila. Mengapa? Karena demokrasi Indonesia bersumber dari nilai-nilai budaya, religius, serta nilai gotong royong yang terdapat dalam Pancasila. Serta Pancasila merupakan dasar hukum demokrasi Indonesia, terutama Pancasila sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan Undang-Undang Dasar 1945 yang berupa pasal-pasal mengenai pemilu, hak rakyat, dan sistem pemerintahan. Selanjutnya terdapat ciri-ciri demokrasi Indonesia. 1. Kedaulatan berada di tangan rakyat. 2. Pemilu yang bebas, adil, dan berkala. 3. Adanya partai politik. 4. Adanya jaminan HAM. 5. Kebebasan pers dan berpendapat. 6. Pemerintahan berdasarkan hukum atau rule of law. 7. Musyawarah dalam pengambilan keputusan penting. Sekarang saya, Siti Nur Hidayah, akan menjelaskan bagaimana demokrasi diterapkan dalam kehidupan sehari-hari di Indonesia. Demokrasi itu bukan hanya konsep di atas kertas, tapi bisa kita lihat langsung dalam berbagai kegiatan masyarakat. Contohnya, dalam pemilihan umum, kita sebagai warga negara punya hak untuk memilih pemimpin, baik presiden, anggota DPR, hingga kepala daerah. Ini adalah bentuk keterlibatan langsung dalam menentukan arah kebijakan negara. Lalu ada juga rapat warga di tingkat RT atau RW yang biasanya dilakukan untuk mengambil keputusan bersama, misalnya membahas masalah keamanan lingkungan atau pembangunan fasilitas umum. Di situ semua suara dihargai, semua warga boleh berpendapat, dan inilah esensi dari demokrasi, musyawarah untuk mufakat. Contoh lainnya adalah unjuk rasa yang dilakukan secara damai. Itu juga bagian dari demokrasi, selama dilakukan sesuai aturan hukum dan tidak merugikan orang lain. Terakhir, diskusi di media sosial dan media massa juga termasuk praktik demokrasi modern. Kita bebas menyampaikan pendapat asal tetap menjaga etika dan menghargai perbedaan. Jadi, demokrasi bukan hanya sekedar hak memilih, tapi juga hak untuk didengar, dihargai, dan berpartisipasi aktif dalam masyarakat. Nah, praktik demokrasi di Indonesia ini tidak bisa dilepaskan dari nilai-nilai dalam Pancasila, terutama dalam sila keempat. Di sana tertulis, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Artinya, kita diajarkan untuk menyelesaikan perbedaan lewat dialog, bukan konflik. Ini nilai penting yang membedakan demokrasi Indonesia dengan demokrasi liberal di negara lain. Nilai lainnya adalah mengutamakan keadilan. Artinya, keputusan yang diambil harus memperhatikan kepentingan bersama, bukan hanya kelompok tertentu. Kita juga diajarkan untuk menghargai perbedaan pendapat. Dalam masyarakat yang beragam seperti Indonesia, toleransi adalah bagian penting dari demokrasi. Dan yang tak kalah penting, kita harus menggunakan kebebasan secara bertanggung jawab. Artinya, kita boleh berbicara dan berpendapat, tapi tetap harus memperhatikan etika, hukum, dan kepentingan umum. Kalau nilai-nilai ini kita pegang, maka demokrasi Indonesia bisa berjalan lebih baik, bukan hanya sekedar sistem, tapi sebagai cerminan budaya dan kepribadian bangsa. Nama saya Komsapa Suri Rangkuti, NIM 310124023849. Di sini saya akan menjelaskan perbandingan demokrasi Indonesia dengan negara lain. Indonesia menganut demokrasi Pancasila yang menekankan pada nilai-nilai gotong royong, musyawarah, dan mufakat. Contohnya negara lain ialah Amerika Serikat, menerapkan demokrasi liberal dengan fokus pada kebebasan individu dan hak asasi manusia. Peran generasi muda dalam menjaga dan mengembangkan demokrasi.
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Melibatkan pendidikan politik dan demokratisasi, mengawal pemilu, mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila, mengisi pembangunan dan mempertahankan ideologi dan kemerdekaan bangsa, serta mengawal Undang-Undang Dasar 1945. Materi selanjutnya yakni tantangan demokrasi di Indonesia. Dalam kesempatan kali ini, kita akan membahas beberapa tantangan utama yang dihadapi oleh demokrasi di Indonesia. Tantangan ini cukup kompleks karena berkaitan dengan berbagai aspek seperti sosial, politik, ekonomi, bahkan budaya. Nah, berikut adalah penjelasan dari beberapa poin pentingnya. Pertama, politik uang dan korupsi. Salah satu tantangan paling nyata dalam demokrasi kita adalah praktik politik uang. Banyak calon pemimpin atau anggota legislatif yang menggunakan uang untuk membeli suara rakyat. Hal ini merusak esensi demokrasi, karena pemilih bukan lagi memilih berdasarkan kualitas atau visi dari calon, tapi karena iming-iming materi. Ini juga membuka pintu lebar bagi korupsi di masa setelah mereka terpilih. 2. Minimnya pendidikan politik. Kesadaran politik masyarakat masih tergolong rendah. Bahkan, orang belum benar-benar memahami peran mereka dalam demokrasi, termasuk pentingnya suara mereka dalam pemilu. Akibatnya, partisipasi politik seringkali hanya sebatas ikut memilih, tanpa benar-benar tahu siapa yang dipilih dan apa dampaknya. 3. Penyalahgunaan kekuasaan dan oligarki. Demokrasi seharusnya memberi ruang yang adil bagi semua pihak, tapi realitanya kekuasaan seringkali disalahgunakan. Kelompok elit politik atau pengusaha besar kerap mengendalikan kebijakan publik demi kepentingan pribadi atau kelompoknya. Ini membuat sistem demokrasi jadi tidak inklusif dan cenderung berat sebelah. 4. Intoleransi dan polarisasi sosial. Di tengah kebinekaan sosial di Indonesia, sekali lagi. 4. Intoleransi dan polarisasi sosial. Di tengah kebinekaan Indonesia, muncul tantangan berupa intoleransi terhadap perbedaan, baik agama, suku, dan pandangan politik. Polarisasi ini diperparah oleh media sosial yang kerap memperuncing perbedaan dan menebar hoaks. Padahal, demokrasi hanya bisa berjalan sehat kalau kita bisa hidup berdampingan dengan damai. Kebebasan berpendapat yang terancam. Walaupun secara hukum kebebasan berpendapat dijamin, dalam praktiknya masih ada intimidasi, peretasan, atau bahkan kriminalisasi terhadap mereka yang kritis terhadap pemerintah. Ini membuat masyarakat takut untuk menyampaikan pendapat. Padahal, suara rakyat adalah fondasi utama dalam demokrasi. 6. Kualitas pemilu dan lembaga penyelenggara. Pemilu yang jujur dan adil adalah pilar utama dalam demokrasi. Namun, kualitas pemilu di Indonesia masih kerap dipertanyakan, mulai dari netralitas penyelenggara, transparansi hasil, hingga maraknya pelanggaran yang kadang tidak ditindak tegasi oleh KPU dan Bawaslu. Terakhir, ketimpangan ekonomi juga menjadi tantangan besar. Ketika sebagian besar kekayaan dikuasai oleh segelintir orang, maka kesetaraan dan demokrasi jadi sulit tercapai. Rakyat kecil yang secara ekonomi lemah akan sulit mengakses pendidikan, informasi, dan partisipasi politik secara penuh. Itulah beberapa tantangan utama yang dihadapi demokrasi di Indonesia. Memperbaiki kondisi ini tentu tidaklah mudah, tapi sangat mungkin kalau kita semua sebagai warga negara ikut aktif dan peduli terhadap masa depan bangsa. Dari pembahasan yang sudah kita lalui,
bisa kita simpulkan bahwa demokrasi di Indonesia merupakan sistem pemerintahan yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Prinsip dasarnya adalah musyawarah dan perwakilan, yang berarti rakyat punya peran penting dalam proses pengambilan keputusan. Sistem demokrasi ini menekankan pentingnya partisipasi masyarakat, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta menjunjung tinggi hukum. Dalam hal ini, generasi muda punya tanggung jawab besar untuk memperkuat demokrasi, terutama melalui pendidikan politik dan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Namun, kita juga tidak menutup kemungkinan terhadap berbagai tantangan yang ada, mulai dari korupsi, politik uang, intoleransi, hingga rendahnya kualitas pemilu. Semua ini masih menjadi PR besar yang harus kita atasi bersama. Karena itu, agar demokrasi kita benar-benar berkualitas, diperlukan kesadaran kolektif, integritas, dan komitmen dari seluruh elemen bangsa.